haram. Nah di situ kita berbaik sangka, ini Allah menghendaki aku ini berbuat dosa, Allah menyuruh aku agar aku bertobat kepadanya. Allah menyuruh aku agar aku istighfar kepadanya. Allah menyuruh aku agar mengakui bahwa aku ini kada bisa menghindar daripada dosa kalau kada dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun maksiat tapi dengan baik sangka itu, maka maksiat itu akan menjadi pahala yang besar. Nah, maksiat itu jadi pahala nongganal karena kita lakukan, kita sikapi dengan cara yang demikian tadi. Mengeluarkan dua orang laki-laki dari neraka. Dikeluarkanlah oleh malaikat dua laki-laki tadi, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, demikian itu disebabkan apa yang kamu kerjakan, dan aku tidak suka menganiaya hamba-hamba. Jadi jar Tuhan kepada dua orang laki-laki tadi, nah aku masukkan kalian dalam neraka itu adalah karena perbuatan kalian, karena maksiat yang kalian lakukan. Nah, kalian masuk surga, dan itu bukanlah kezalimanku jar Tuhan, dan aku tidak menzalim terhadap hamba-hambaku. Itu banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu tidak menzalim kepada hamba-hambanya ini. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ada ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menzalim hamba-hambanya ini. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak akan menzalim sedikit jua pun terhadap manusia itu. Ada lagi ayat, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalim seberat zarrah jua pun. Jadi semua yang terjadi itu adalah merupakan suatu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baik itu hukum Allah yang dia perlakukan di alam dunia ini, itu semua hukum yang ditentukan Allah itu adalah adil, artinya kadang menzalim. Walaupun kita kadang-kadang melihat, kita kadang diberitahu, sehingga timbul kesannya Allah itu tidak adil, itu hanya adalah pengetahuan kita. Padahal hakikatnya apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah itu adalah keadilan. Nah, cuma kadang-kadang kita menjangkau akal kita tentang keadilan itu, sehingga seolah-olah kita lihat Allah itu tidak adil. Ada orangnya miskin, orangnya kada bagus, orangnya pulang kada beribadah, mati ke neraka. Yang saya kong ini orangnya mana kaya, mana takwa, mana bagus, orangnya matinya ke surga. Seolah-olah bila kada adil, padahal itu keadilan daripada Allah. Cuma ukuran keadilan itu kita kadang menjangkau akal pikiran kita. Tapi yang jelas Allah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah adil. Hukumnya, misalnya laki-laki waris dapat satu, bini-bini dapat separuh. Itu pindah kayak kada adil modelnya. Bini-bini ini mana maharagu lawan kuitannya, orang tuanya. Yang perempuan yang menjaga, melawat, memelihara. Si laki-laki ini kada tahu menahu, orang tuanya garing. Begitu mati, dapat warisan laki-lakinya double. Nah, bini-bini dapat cuma separuh. Kelihatannya pindah kada adil tuh hukum itu. Tapi sebenarnya itu adalah adil.
sebenarnya itu adil. Ini termasuk sesuatu yang wajib kita i'tikadkan di dalam hati kita, bahwa apapun yang diperbuat Allah, apapun yang diputuskan, dihukumkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, itu adalah adil. Karena Allah tidak zalim, tidak menganiaya seorang jiwa pun daripada hamba-hambanya ini. Nah, jadi dua laki-laki tadi diangkat dari neraka, dibawa ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan, hikam masuk neraka ini akibat ulah hikam juga. Aku tidak suka menganiaya hamba-hambaku, jadi Tuhan, tetapi kalian sendiri yang menganiaya diri kalian itu. Nah, habis itu maka dia mengembalikan laki-laki itu ke neraka. Ya Tuhan, wahai malaikat, ini dua orang suruh balik ke neraka. Jadi wahai Fulan bin Fulan, kembalilah kamu ke neraka. Tuhan nak menyampaikan kebenaran. Tuhan nak menyampaikan itu aja, bahwa hikam ini masuk neraka karena ulah hikam seorang, bukan aku zalim, jadi Tuhan. Nah sekarang hikam, ayo udah berikan ke neraka situ tempat hikam. Maka salah seorang dari keduanya lari pada rantainya sehingga ia menceburkan diri ke dalamnya. Ini Saikung ini begitu disuruh Tuhan, jadi Tuhan, hikam sekarang sudah berikan dah ke neraka. Saikung buka, disuruh berikan neraka, laju, nah bercabur ke neraka. Dan yang lain terlambat, artinya bala lambat. Nah Saikung ini bala lambat, nak berikan neraka. Lambat berjalan. Saikung tadi suruh ke nerakanya buka, bercabur seorang. Nah dengan kedua ini bala lambat, disuruh Tuhan ke neraka. Ya akhirnya bercabur juga, cuma bala lambat. Nah maka disuruh pulang malaikat nih mengembalikan keduanya. Di Tuhan yang berdua tadi suruh berbalik pulang ke sini, suruh berbalik ke sini, ditarik pulang, diangkat pulang dari neraka yang berdua tadi. Dan Allah bertanya kepada keduanya tentang perbuatan keduanya. Ya Tuhan, hikam tadi kusuruh ke neraka, laju cepat hikam buka, bercabur nyaman dari neraka situ. Lalu orang yang lari ke neraka tadi menjawab, aku telah diperingatkan dari bahaya maksiat, maka tidaklah aku menghadapi kemarahan engkau yang kedua kalinya. Di dunia engkau suruh sembahyang, kada sembahyang. Di dunia aku disuruh puasa, kada puasa. Dalam dunia aku disuruh berbuat ini, kada aku gawi. Pas aku masuk neraka, di sini pun aku balik lambat, takutan mana aku kedua kali disiksa. Jadi rakas masuk neraka, karena sudah pengalaman bila menantang engkau ini macam disiksa. Jadi baik berakas saja masuk ke neraka. Gampang dia Tuhan, saya melambat, kenapa? Jam berlambat, nah saya punya suruh ke neraka. Dan yang terlambat itu berkata, hujan yang berlambat ini, baik sangkaanku kepada engkau memberitahukan kepadaku bahwa engkau tidak mengembalikanku ke neraka setelah engkau mengeluarkan daripadanya. Ada ulur ini berlambat ke neraka, berharap mudahan jangan dibuat lagi buang ke neraka situ, sakit dalam neraka itu. Jadi berlambat ke neraka, mudahan pian kiau kada usah ke neraka kayak itu. Nah sekarang ini pian kada mengiau juga, cabur aja buang ke neraka. Jadi yang satu ini belaju ke neraka itu karena perintah Tuhan, ada yang Saikung ini berlambat ke neraka, berbaik sangka lawan Tuhan, mudahan disuruhnya bulik kerja di neraka situ. Maka dia Allah Ta'ala menyuruh keduanya masuk surga kalian. Nang balakas tadi ke neraka, sudah masuk surga. Nang bala lambat tadi masuk surga juga, pada usah bulik ke dalam neraka situ. Nah, ini artinya di sini menunjukkan keluasan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah hendak mengadakan kisah, hendak mengulahkan kisah. Ada seorang tadi nangka itu menjunjung perintah Tuhan walaupun ke neraka, tapi ngaran Tuhan menyuruh biar bercampur sudah. Nah,
Nah saya ini disuruh Tuhan masuk neraka, lambat mudahan kada jadi disuruh ke neraka. Tapi kedua-duanya dibatalkan oleh Allah, disuruh masuk ke dalam surganya. Nah jadi di situ para ulama mengatakan bahwa husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah itu bukan hanya berlaku di dunia, bahkan di akhirat pun masih berlaku. Berbaik sangka kepada Allah itu. Kan yang kedua ini berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah. Artinya Allah bila sudah mengeluarkan aku dari neraka ini, kada bakal nyuruh berbulik lagi. Nah sangkanya lawan Tuhan jam itu. Jadi baik sangka lawan Allah. Nah Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, husnuzan billah samanul jannah. Artinya berbaik sangka dengan Allah itu adalah merupakan harganya surga. Harganya surga. Berbaik sangka ini artinya meyakini di dalam hatinya ma'aradallah illa khairah. Allah itu tidak menghendaki melainkan baik. Nah, itu arti orang berbaik sangka lawan Tuhan itu apapun yang diterimanya dari Tuhan, hatinya pasti menyangka bahwa maksud Tuhan itu pasti baik. Pasti baik. Allah memberikan hal-hal yang kada nyaman, misalnya penyakit yang diberikan oleh Allah, ini baik sangka lawan Tuhan. Nah, Tuhan beri aku penyakit nih, mungkin Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosaku yang kada terhapuskan dengan istighfar, yang kada terhapuskan dengan tobat. Lalu diberi Tuhan penyakit sehingga habis dosa-dosaku. Nah itu baik sangka dengan Allah. Bila kita menyangka Allah demikian, ya Tuhan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku itu. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku itu. Jadi Tuhan memberikan aku penyakit ini, Allah memberikan aku musibah ini, Allah memberikan aku bala ini. Tiada lain maksud Tuhan agar dosa-dosaku itu dihapus. Karena ada dosa yang kada terhapus dengan istighfar, ada dosa yang kada terhapus dengan tobat, maka dengan musibah ini dosaku dihapus oleh Allah. Nah, bila kita berprasangka demikian kepada Allah, Allah akan menyesuaikan sangkaan kita itu dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hapus dosa-dosa kita. Atau boleh juga kita dapat musibah dari Allah, baik musibah diri, penyakit, atau musibah harta, atau musibah kehilangan orang-orang yang dicintai. Kalau kita berprasangka ini Allah hendak meninggikan derajatku di sisinya yang kada tercapai dengan amal ibadah yang kulakukan. Allah menyediakan aku tempat yang tinggi, ibadahku kada cukup, diberinya aku penyakit ini, diberinya aku musibah ini, sehingga dengan itu aku bisa sampai ke derajat yang tinggi itu. Nah sangkaanku tuh kayak itu lawan Allah. Dapat penyakit, dapat musibah ini. Nah Allah akan menyesuaikan sangkaan kita dengan yang dimaksud itu. Nah itu artinya orang yang baik sangka lawan Allah. Walaupun dalam hal maksiat, kita misal sudah menjaga diri daripada maksiat, menjaga diri daripada dosa, tetap juga tagawi dosa ini. Baik di mata, baik di mulut, baik di telinga, padahal sudah menjaga mata jangan melihat nang haram, mulut jangan mengata-ngata nang haram, telinga jangan mendengar nang haram, tatap juga terlihat nang haram, tak ucap nang haram. Nah di situ kita berbaik sangka, ini Allah menghendaki aku ini berbuat dosa, Allah menyuruh aku agar aku bertobat kepadanya, Allah menyuruh aku agar aku istighfar kepadanya, Allah menyuruh aku agar mengakui bahwa aku ini kada bisa menghindar daripada dosa kalau kada dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah walaupun maksiat, tapi dengan baik sangka itu, maka maksiat itu akan menjadi pahala yang besar. Nah, maksiat itu jadi pahala yang ganal karena kita lakukan, kita sikapi dengan cara yang demikian tadi. Gawi maksiat sudah aja bahindar, tetap juga tagawi baik sangka lawan Tuhan. Ini Tuhan menghendaki aku agar aku minta ampun lawannya. Ini Tuhan menghendaki aku agar aku mengakui bahwa kada akan bisa selamat dari dosa kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini husnuzan billah.
Apalagi orang yang sudah dalam keadaan sakit-sakitan, dalam keadaan kadakawa lagi beribadah banyak, sudah dalam keadaan uyuh. Nah itu sangat disuruh oleh Nabi kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi tilam aja lagi berabah, gulang galik kadakawa lagi. Sembahyang kayak orang kadakawa lagi, sudah serabahan lama. Nah orang seperti ini paling bagus sudah husnuzan, berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka lawan Allah. Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Allah menerima amal ibadah yang kuperbuat yang telah lalu. Allah mematikan aku dalam husnul khatimah. Nah, berbaik sangka kepada Allah, terutama dalam keadaan menjelang akhir hidup itu. Rasulullah bersabda, la yamutu ahadukum hatta yuhsina dzannahu billah. Nah, janganlah mati salah seorang kamu melainkan dalam keadaan baik sangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah, ya ummata Muhammad amma ma kana li kibalakum. Bacaannya kibalakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyatit tabi'atu fatawahabuha wadkhulul jannata birahmati. Artinya menyeru dari bawah aras pada hari kiamat. Allah menyuruh malaikat mengumumkan, wahai umat Muhammad, adapun apa yang ada bagiku di sisimu, maka aku memberikannya kepadamu, dan tinggallah tanggung jawab di antara kalian sesama manusia. Nah artinya pengumuman di bawah aras Allah itu, malaikat mengumumkan, wahai umat Nabi Muhammad, bahwasanya dosa-dosa kalian yang lakukan kepada Allah itu Allah berikan semua, Allah maafkan. Kan dosa ini ada hubungannya lawan Allah, kadang menyangkut paut dengan orang lain. Kayak orang minum arak contohnya, itu semua dosanya lawan Allah, dosanya hanya hubungannya dengan Allah. Apalagi contohnya orang yang kada sembahyang, itu dosanya hubungannya dengan Allah. Orang yang kada puasa itu hubungannya dengan Allah. Nah jadi jar malaikat ini Allah memberitahu bahwa dosa-dosa kalian yang berhubungan dengan Allah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi dosa-dosa yang antara kalian dengan kalian. Nah tinggal lagi urusan kezaliman kalian dengan kalian. Itu lagi yang ditimbang, itu yang diukur, itu yang dihisap, yang dihitung. Maka Allah menghimbau, ya Tuhan, hendaklah saling memberi kamu. Ya Tuhan, hendaknya saling memaafkan, saling meridhakan satu dengan yang lain. Masuklah ke surga dengan rahmatku. Nah, jadi artinya di situ Allah memulai bahwa Allah memaafkan orang-orang yang berdosa kepada Allah. Dan orang-orang yang dizalim ini pun disuruh oleh Allah untuk memaafkan orang-orang yang menzalimnya di dunia itu, supaya bisa masuk surga semua anda Tuhan. Tapi yang dizalim ini kada langsung mau memaafkan itu, sebelum tahu napa garang balasannya menku maafkan. Orang-orang yang dalam dunia ini yang dianiaya, yang dalam dunia ini difitnah, yang dalam dunia ini diambil hartanya, yang dalam dunia ini dirusak kehormatannya, orang-orang yang dalam dunia ini digibah, dicaci maki, dihinakan. Begitu disuruh Allah agar memaafkan orang-orang yang menganiaya mereka, mereka kan langsung memaafkan. Mereka hendak tahu dulu nasib mereka kayak apa. Maafkan kayaknya bujung seorang kada jadi napa-napa. Nah jadi ini manusia ini di akhirat itu adalah musaha, saling berbantah-bantahan. Nah, kada hakun memberikan itu kepada orang lain sebelumnya mengetahui dirinya selamat dulu. Nah, kalau sudah meyakini dirinya selamat, nah nyar mau diberikannya. Nah sehingga Allah memanggil, menyidang dua orang. Ini seseorang membawa kawannya ke hadapan Allah. Ujar kawannya itu, ini orang, wahai Tuhan, di dalam dunia menzalim ulun, ini orangnya. Ini dalam dunia ini memfitnah ulun, ini dalam dunia menghina ulun, dalam dunia macam-macam.
sekarang minta balas. Nah, kan balasannya itu amal kebaikannya diunjuk lawan nang dizalim. Bila kali cukup dosa nang dizalim itu diserahkan kepada yang menzalim. Jadi jar Tuhan, wahai orang yang teraniaya, lihatlah engkau ke atas. Nah, melihat ke atas ada gedung yang sangat indah, sangat besar di atas. Ujar si laki-laki tadi, ampun siapa nih Tuhan, Tuhan yang gedung itu. Ujar Tuhan, itu ampun ikam mau. Gedung itu ampun ikam hendak. Ikam hakun bayar harganya. Nah, ujar laki-laki, apa garang bayarannya harganya itu? Nah, ujar Tuhan, ikam hakun memaafkan ini orang nih. Ikam hakun marilah akan kawan ikam nih. Nah, ikam ambil aja gedung itu. Nah, hanya memaafkan ninya. Namun itu ulun maafkan kesalahan-kesalahan kawan ulun ini. Sudah melihat ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila memaafkan dapat itu. Dan itu kada berlaku untuk semua orang. Memang ada Allah menghadapi dalam sidang itu kepada manusia dengan demikian. Nah, ada Allah menyikapi manusia yang disidang itu dengan keadilannya. Maka akan dihitung, benar-benar dihitung satu persatu. Kadada istilah ditawari yang demikian itu ini kadada. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu antara menyidang si fulan dengan si fulan itu kada sama. Yang tadi kan nyaman nih, mereka maapakan kan ku beri surga. Kan ku beri gedung. Kon mereka maapakan, mau inya maapakan. Dilihatkan sudah tempatnya. Tapi kada semua orang macam itu. Nah, ada yang kata dihiraukan oleh Tuhan, hitung. Hitung. Ikam pernah menggibah ini, ikam pernah memitnah ini, ikam pernah mencela ini, ikam pernah mengambil harta ini. Bayari amal kebaikan ikam berapa? Nah, kada cukup wahai Tuhan, tanggungkan dosanya. Nah, ada juga Allah menghadapi orang, menyidang orang dengan seperti demikian itu. Nah, diriwayatkan bahwa orang Badawi mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Artinya, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Itu Al-Qur'anul Karim. Maksudnya adalah manusia yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir itu orang yang berada di jurang neraka. Karena jaraknya dengan neraka tinggal mati. Begitu si kafir ini mati, gugur udah ke neraka. Nah, jadi orang-orang kafir itu orang yang berada di syafa hufratin minan nar, di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kalian daripadanya. Allah beri hidayah. Nah, Allah beri iman. Nah, sehingga dengan beriman, dengan dapat petunjuk tadi, maka orang ini diselamatkan dari tepi jurang neraka itu. Nah, itu tafsir daripada ayat tadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Allah menyelamatkan kalian sesudah kalian berada di tepi jurang neraka. Lalu orang Badawi itu berkata, demi Allah, dia tidak menyelamatkanmu daripadanya neraka, sedangkan dia berkehendak menjatuhkanmu ke dalamnya. Itu tafsir orang Badawi. Ya, orang Badawi menurut aku tafsirnya itu artinya Allah kadang menyelamatkan seseorang kalau Allah hendak menjatuhkannya ke dalam neraka. Ujar Ibnu Abbas berkata, ambillah tafsir ayat itu dari selain orang yang pandai. Tafsirkan tafsir dari orang yang kada pandai, yang kada bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau tafsir yang sebenarnya itu adalah bahwa kalian berada di tepi jurang neraka, artinya kalian dalam keadaan kafir. Maka Allah beri iman, beri petunjuk, maka selamatlah kalian daripada neraka itu. As-Sunabihi berkata, saya masuk menghadap Ubadah ibn Samit, sedangkan ia dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian.
Lalu saya menangis, ujar Sunabih ini. Menangis. Maka Ubadah bin Samit berkata pelan-pelan, mengapa kamu menangis? Maka demi Allah, tidak ada satu hadis pun yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagimu ada kebaikan padanya, melainkan aku ceritakan kepadamu selain satu hadis. Jadi Ubadah bin Samit, semuaan yang ku dengar daripada Rasulullah itu semuaan sudah kusampaikan. Hanya ada satu hadis lagi yang belum kusampaikan. Dan akan aku hadiskan kepadamu pada hari ini, dan sungguh telah diliputi dengan diriku. Artinya aku dalam keadaan sudah sakaratul maut. Khawatir kalau ini kada disampaikan, kena aku berdosa. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar." Artinya barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya. Itu hadis ku dengar dari Rasulullah dan terakhir ku sampaikan. Artinya siapa yang mengucap dua kalimat syahadat itu tubuhnya haram dimakan api neraka. Jadi para ulama menjelaskan maksud hadis ini. Karena hadis ini artinya siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, haram atasnya dijilat api neraka. Jadi maksudnya itu, ujar sebagian ulama, adalah orang kafir. Orang ini kafir, lalu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati itu, mati. Jadi orang kafirnya begitu mengucap dua kalimat syahadat, mati. Nah maka orang kafir ini sudah Islam orangnya. Nah karenanya sudah Islam dan masanya habis begitu mengucap dua kalimat syahadat, maka ini orang kada akan masuk neraka. Kada akan masuk neraka. Nah orang yang Islam itu menghapus segala dosa yang telah diperbuatnya. Orang itu waktunya kafir, riba, zina, merampok, mencuntan, memitnah, ini kafir. Begitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu memutuskan seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Nah jadi begitu ini mati, mengucap itu mati, masuk surga. Diharamkan Allah neraka memakannya. Nah orang kada kafir bang, kayak kita nih kada kafir, muslim orangnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berapa ribu kali sudah kita ucapkan itu. Nah, lalu kita mati, apakah haram neraka memakan tubuh kita? Nah ujar para ulama, haram juga tuh api neraka memakan tubuh kita jikalau kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Nah